Al-amal adapun amal perbuatan, ya. Amalan-amalan atau amal perbuatan yang zahir, yang kelihatan. Nah, ini amal perbuatan itu bagaikan suwarun qaimatun, bagaikan sebuah bentuk qaimatun yang berdiri. Amal itu bagaikan tubuh gitu, atau bagaikan sebuah kerangka yang berdiri atau tubuh yang berdiri. Aikal ashkhasil lati laisa fiha arwah. Amal itu bagaikan tubuh yang tanpa ruh. Tubuh yang tanpa ruh tentu itu tidak berguna. Ada sapi besar, sapinya sapi lemosin misalkan, kalau hidup itu jelas harganya mahal. Tapi kalau berupa tubuh yang tanpa ruh, kira-kira ada nilainya tidak? Teh cindi, teh cantik, apalagi kalau memakai lipstik, apalagi ditambah dengan senyumnya yang manis, apalagi kalau dia sudah berbicara dengan tutur kata yang bagaikan mutiara, membuat semua orang menjadi terpesona, apalagi Bang Rama. Tetapi kalau tubuh itu tidak ada ruh, apakah itu bisa menjadi menarik? Kang Rumi didekatin seorang putri yang cantik jelita, tapi sudah 10 hari yang lalu mati, itu kira-kira seneng nggak? Nah, itulah amal perbuatan yang nyata. Itu bagaikan sebuah tubuh yang tanpa ruh. Seperti kita puasa, kita apalagi zakat, kita apalagi haji, kita apalagi zakat, sudah belum zakat? Sudah. Itu kita amal ibadah, bahkan sholatnya saja Kang Sodikin itu sampai 1000 rakaat. Ya, sampai jidatnya itu berwarna hitam legam, ya. Ingat, jangan bangga dengan amal ibadah kita, karena amal ibadah kita itu bagaikan tubuh yang berdiri. Terus yang menjadi nyawanya, yang menjadikan kita menjadi bernilai adalah wa arwahuha, lan utawi piro-piro ruhe yasi amal, lan utawi piro-piro ruhe yasi amal, sedangkan yang di ruhnya allati kang biha iku kelawan lati hayatuha utawi uripe yasi amal, wa naf'uha lan manfaate amal, sedangkan yang di ruhnya yang menjadi nilainya itu adalah iku wujudu sirril ikhlas, wujude sir ikhlas, iku wujudu sirril ikhlasi, wujude sir rupa ikhlas, wujuda sir atau rahasia rupa ikhlas. Ai sir yang tegese wujuda sir huwa kang utai sir iku al ikhlasu, ikhlas. Sedangkan yang menjadi ruhnya, yang menjadi hidup dengan sebabnya adalah ikhlas. Ikhlas ini bagaikan nyawa, amal itu bagaikan tubuh. Maka faka'anna fakama annal jasada bila ruhin la naf'a fiha, maka sebagaimana tubuh yang tidak ada ruhnya maka tidak ada gunanya. Membeli sapi besar sampai 1 ton beratnya tapi tidak ada ruhnya, bagi umat Islam itu tidak ada manfaatnya. Begitu pula amal yang kita lakukan tanpa adanya sir ikhlas, maka itu tidak ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlas, kemudian berbicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wal ikhlasu lan utawi fihainum amal, ya. Wal ikhlasu lan utawi ikhlas iku yakhtalifu berbeda-beda opo ikhlas bikhtilafin nazi, kelawan beda-beda ne manusia.
ikhlasul abdi mangka utawi fa ikhlasul ibadi mangka fa ikhlasul ubadi mangka utawi ikhlas pira-pira ahli ibadah iku salamatu a'malihim selamat pira-pira amale ubad minar riya'il jali saking riya kang pertela wal khafiyyi lan kang samar wa kulli ma lan saban-saban perkara fihi kang iku tetep inal mahazun utai bagian hazun utai bagian lin nafsi kadue nafsu jadi pala ya'maluna mangka ora amal sapa ubad al amala ing amal illa lillahi angin karena Allah tidak karena dorongan nafsu tidak karena bisikan apa namanya atau dorongan nafsu tidak karena ingin dipuji illa lillahi angin karena Allah tolaban karena memrih lisawabi maring pahala waharoban lan karena melayu minal iqabi saking siksaan ma'ani sebatil amali serta nisbatakan amal ilaihim maring ubad wal i'timadi lan tetanggenan alai ngatasi amal fi tahsili ma ing dalam menghasilkan perkara dzukira kang wis den tutur apa ya sih ma titik sekali lagi bahwa amal perbuatan itu bagikan tubuh dan yang menjadi ruhnya adalah adanya sir ikhlas. Jadi orang yang beramal tanpa adanya keikhlasan dalam hatinya ini adalah bagikan tubuh yang tanpa ruh fala naf'a biha maka tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian berbicara tentang ikhlas. Ini ikhlas ini bermacam-macam sesuai dengan level kita sebagai manusia yang melakukan keikhlasan tadi. Maka ikhlas di sini diklasifikasikan menjadi 3 macam klasifikasi. Yang pertama adalah ikhlasul ubad, ikhlas ahli ibadah. Yang nomor kedua ada ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para muhibbin, ikhlasnya orang yang cinta, punya rasa cinta. Yang nomor ketiga adalah ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang telah sampai kepada makom ma'rifat. Maka kita bahas yang pertama ikhlasul ubad, ikhlasnya seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah dia akan dikatakan sebagai orang yang ikhlas dalam beramalnya ketika amalnya itu selamat dari riya. Tidak ada unsur pamer dalam amalnya, baik riyanya yang jelas ataupun riya yang khafi.
Satu. Kemudian wa kulli ma fi hadzun lin nafsi, beramalnya bukan karena dorongan nafsu, gitu ya. Terus dia beramal karena apa? Fala ya'malunal amala illa lillah. Dia hanya beramal karena Allah, bukan karena dorongan nafsu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikatakan rajin, bukan ingin dikatakan wakal dan lain sebagainya. Tidak butuh sanjungan dan pujian, tetapi dia beramal benar-benar hanya karena Allah, thalaban lis-sawab wa haruban minal iqab, karena mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan balasan dan pujian dari manusia, dan karena mengharapkan dan karena berlari daripada siksaan Allah. Tetapi orang yang ubad di sini, ikhlas jenis pertama ini masih menyandarkan terhadap amal. Jadi tipe ubad ini masih menyandarkan terhadap amal, ya. Jadi dia beramal itu karena ingin mendapatkan ridho Allah. Dia beramal itu karena ingin lari daripada siksaan Allah. Dia beramal itu karena ingin mendapatkan surga Allah. Dia beramal itu karena ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Jadi berarti dia menjadikan amal ini sebagai tempat bersandar dia. Ini merupakan ikhlas yang level paling rendah. Ikhlas juga sama gitu. Nah, itu yang pertama. Wa ikhlasul muhibbin lan uti ikhlasi pira-pira wong kang mahabbah, wong kang demen. Kalau orang yang cinta beda, kalau tadi orang yang kerja. Ubad itu adalah para pekerja, orang yang bekerja karena Allah. Kalau muhibbin, orang yang cinta, makomnya lebih tinggi lagi kalau makom cinta, makom mahabbah. Wa ikhlasul muhibbin lan utawi ikhlase pira-pira wong kang muhibbin, wong kang demen, wa ya ikhlas iku al amalu amalillahi, karena Allah, ijlalan karena ngagungaken, wa ta'ziman lan tegese ngagungaken. Li'annahu ta'ala, karena setemene Allah ta'ala iku ahlun ahli lidzalika maring mengkon-mengkon ijlalan wa ta'ziman. Jadi la li qasdi sawabin, ora karena nejak pahala, wala harubin lan ora melayu min iqabin, saking siksa. Oleh karena itu walizalan, karena iki al-amalu lillah ijlalan wa ta'ziman, qalat ngandika sapa Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abadtuka khaufan min narik wala tama'an fi jannatik. Ma'abadtu, aku tidak menyembah kepadamu, ma'abadtu orang nyembah sapa ingsun ka ing sampean, khaufan karena wedi, min narika saking siksa Tuhan. Aku tidak takut akan nerakamu dengan ibadahku. Aku ibadah bukan karena takut akan neraka, wala tama'an lan ora karena ngarep-ngarep. Fi jannatika, ilm surga sampean, panusibat maka dan bangsa akan opal ibadatu ibadah, panusibat maka dan nisbatakan opal ibadatu ibadah. Ilaiha maring titik ya, panusibat maka dan nisbatakan opal ibadatu ibadah, ilaiha maring Rabi'ah, udah ya, titik. Titik. Yang nomor kedua adalah ikhlasnya orang-orang yang cinta. Ikhlasnya para pecinta, para muhibbin adalah dia beramal betul-betul, beramal tuh hanya karena Allah, karena mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena memang Allah adalah yang ahli atau yang layak untuk diagungkan. Jadi dia beramal itu bukan karena tujuan yang lain, jangankan tujuan dunia, tujuan ingin mendapat surga pun tidak ada. Dia sholat itu karena mengagungkan Allah, bukan karena ingin dapat pahala dari Allah. Karena saya mengagungkan kepada Allah karena Allah adalah yang layak untuk diagungkan. Dia puasa bukan karena dia takut dimasukkan ke neraka, bukan. Dia berpuasa itu karena memang mengagungkan Allah, tidak terbersit sedikit pun rasa takut dari neraka. Artinya orang cinta itu tergantung orang yang dicintainya. Mau dimasukkan dalam surga ya mangga, mau dimasukkan ke dalam neraka juga mangga. Aku bekerja bukan karena mengharapkan surga dan takut dari neraka, tetapi aku beramal karena benar-benar rasa cinta kepadanya.